semuanya? Baik? Alhamdulillah baik semua ya. Sebelum memulai pembelajaran, mari membaca doa dan sholawat terlebih dahulu. Berdoa di dalam hati, mulai. Selesai. Selanjutnya kita membaca sholawat sebanyak 3 kali bersama-sama terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Semoga dengan kita membiasakan diri membaca doa dan sholawat, kita selalu mendapatkan keberkahan, kemudahan dalam belajar, dan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Hari ini siapa yang tidak hadir? Putri. Putri sakit ya. Kita doakan semoga lekas sehat kembali. Baik, selanjutnya selebihnya sih masuk semua ya, hadir semua. Oke. Untuk pembelajaran hari ini kita akan membahas tentang hakikat mencintai Allah Subhanahu wa taala, roja, khauf, dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya teman-teman tahu enggak bahwa perilaku manusia itu mencerminkan dari akidahnya. Jadi jika akidah seseorang itu bagus, maka akan baik dan lurus pula perilakunya. Sebaliknya, jika akidah seseorang itu buruk, maka akan buruk dan rusak juga perilakunya. Oleh karena itu, akidah dan keimanan itu harus ditanamkan sejak dini. Seseorang gak akan mampu mewujudkan nilai-nilai. Iman itu bagaikan pohon yang buahnya tak pernah berhenti kemanusiaan dalam kehidupan sehari-hari tanpa ditopang akidah yang lurus. Penanaman akidah ini merupakan seruan pertama yang disampaikan Nabi Muhammad SAW saat mengemban misi kenabian. Akidah merupakan fondasi dan landasan utama dalam membangun peradaban umat Islam. Apabila akidah sudah tertanam dalam diri seseorang, maka akan membuahkan sikap dan perilaku positif dalam kehidupan sehari-hari, hingga ia menjadi manusia agung dengan keberanian, kemuliaan, dan toleran terhadap sesama. Dalam surat Quran Ibrahim ayat 24 sampai 25, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa daraballahu matalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibatin asluha thabitu wa far'uha fis sama tu'ti ukulaha kullahinin bi'idzni rabbiha wa yadribullahu al-amthala lin-nasi la'allahum yatadhakkarun. Yang artinya, tidakkah kamu memperhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan kalimat yang baik seperti pohon yang baik, akarnya kuat dan cabang yang menjulang ke langit. Pohon itu menghasilkan buahnya pada setiap waktu dengan seizin Tuhannya, dan Allah membuat perumpamaan itu untuk manusia agar mereka selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman bagaikan pohon yang buahnya tak pernah berhenti dan setiap saat bisa dipetik untuk dinikmati. Apabila seseorang mukmin telah mampu mencerminkan dirinya seperti pohon di atas yang sudah disebutkan tadi dalam surat Quran Ibrahim, maka setiap saat ia selalu beramal soleh. Oleh karena itu, di dalam Al-Quran banyak ayat tentang iman
cinta kepada Allah itu apa saja? Yang pertama itu mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian mencintai Al-Quran, kemudian menjauhi perbuatan dosa, selanjutnya mendahulukan perkara yang dicintai Allah Subhanahu Wa Taala dan tak gentar menghadapi hinaan. Selanjutnya, cara meningkatkan cinta kita kepada Allah itu bagaimana sih? Yang pertama itu ada memahami besarnya cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya. Selanjutnya, senantiasa membersihkan hati. Selanjutnya, mempelajari ilmu agama secara mendalam. Selanjutnya yaitu khauf. Jadi rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sifat orang bertakwa, sekaligus merupakan bukti iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Secara tegas Allah memerintahkan orang beriman agar takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, menurut Imam Al-Ghazali, takut kepada Allah itu dapat berupa takut tidak diterimanya taubat, kemudian takut tidak mampu istiqomah dalam beramal soleh, dalam ibadah, kemudian takut akan mengikuti hawa nafsu. Selanjutnya ada takut tertipu oleh gemerlap dunia, ada juga takut terpesona dalam jurang maksiat, ada juga takut atas siksa kubur. Selanjutnya ada takut terjebak pada kesibukan yang melalaikan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan takut mendapat sisaan di dunia dan di akhirat. Jadi tanda-tanda seseorang itu takut kepada Allah itu apa saja sih? Ada yang tahu? Ya, yang pertama itu tampak dari ketaatannya kepada Allah. Jadi orang yang takut kepada Allah itu kan pasti akan lebih taat kepada Allah. Selanjutnya juga menjaga lisan dari perkataan yang buruk atau dusta. Terus ada menghindari sifat iri dan dengki juga. Selanjutnya ada menjaga pandangan dari kemaksiatan dan menjauhi makanan haram atau sesuatu yang haram, dan menjaga kaki dan kedua tangan dari yang haram. Selanjutnya yaitu hakikat berharap kepada Allah atau roja. Berharap kepada Allah atau berharap atas nikmat dan rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak berputus asa. Jadi roja itu untuk menumbuhkan rasa berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bisa dengan muhasabah atas nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian mempelajari dan memahami Al-Quran. Selanjutnya ada meyakini kesempurnaan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus manfaat dari kita menanamkan sifat roja itu ada semangat dalam ketaatan kepada Allah. Selanjutnya juga merasa nikmat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya juga ada tenang dalam menghadapi kesulitan dan menumbuhkan sifat optimis dalam hidup kita. Selanjutnya yaitu tawakal. Tawakal itu kita berpasrah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala permasalahan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah melakukan sesuatu dengan sekuat tenaga atau dengan sungguh-sungguh. Jadi kita berikhtiar dulu, baru kita bisa bertawakal kepada Allah dengan hasilnya. Banyak manfaat yang akan diperoleh
Subhanahu wa taala dalam surat At-Tolak ayat 3, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh. Innallaha balighu amrihi qad ja'alallahu likulli syai'in qadara. Yang artinya, dan barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusannya. Sungguh Allah mengadakan ketentuan bagi setiap sesuatu. Jadi manfaat lain dari sikap tawakal yakni mudah untuk bangkit dari keterpurukan, memperoleh nikmat yang tiada henti. Baik, dari pemaparan yang sudah disampaikan tadi, sekarang teman-teman boleh duduk sesuai kelompok yang sudah dibuat minggu lalu. Kemudian bersama teman kelompok masing-masingnya diskusikan bagaimana cara menumbuhkan sifat cinta, takut, dan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala secara bersamaan pada diri seseorang. Kemudian presentasikan hasilnya di depan kelas. Baik, kita cukupkan presentasi kali ini. Jadi pembelajaran hari ini yaitu tentang mahabbatullah, mencintai Allah Subhanahu wa taala, yang dimana cinta tertinggi, tingkatan tertinggi dan yang hakiki yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya ada khauf, takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dan roja yaitu berharap kepada Allah Subhanahu wa taala.